akan bercerita tentang kegiatan apa yang sudah dilakukan DMC selama ini atau Muhammadiyah selama ini. Jadi nyambung tadi apa yang disampaikan di awal bahwa lahismu dalam hal kebencanaan menjadi hal yang utama, bermitra dengan DMC. Dalam hal ini diawali tahun 2010 ketika MDMC dibentuk memang sudah dimitrakan di tingkat pusat MDMC bersama dengan Lahismu. Jadi Lahismu itu yang melakukan penggalangan dananya, MDMC yang melakukan aksi-aksi yang ada di lapangan. Nah, bagi kami hal yang paling menarik adalah kata relawan. Di Muhammadiyah itu hampir semuanya bisa dikatakan relawan, dari pimpinan pusatnya sampai pimpinan ranting sampai anggota Muhammadiyahnya itu kalau orang bilang itu relawan. Dan itu menjadi suatu yang menarik ketika itu tidak terjadi pada lembaga manapun. Bahkan sempat orang Katolik itu pernah tanya ke saya waktu di mobil, kenapa kamu mau seperti ini, melakukan kegiatan seperti ini, sedangkan kamu tidak dibayar. Sedangkan kami orang Katolik akan melakukan itu harus bayar orang. Jadi berbeda ketika menyikapi hal tersebut. Jadi ada beberapa kali kami melakukan pendampingan pada korban bencana, memang konsepnya tidak berbayar pada relawan. Jadi tetap diberikan biaya hidup tapi tidak digaji. Nah, inilah yang membuat menjadi suatu nilai yang lebih, dan hanya di Muhammadiyah yang ada. Dan itu pun diberlakukan untuk seluruh Indonesia. Jadi dana yang dihimpun dari penggalangan dana selama bencana itu memang benar-benar diberikan untuk penerima manfaat. Relawan itu dibiayai kehidupannya. Hidupnya itu ya hanya makannya, kebutuhan untuk tempat tinggalnya, kebutuhan untuk kesehariannya. Tapi di luar itu dia tidak menerima gaji seperti pekerja sosial. Jadi konteksnya agak sedikit berbeda. Ketika kami memahami bahwa pekerja sosial itu memang digaji, kalau bahasa relawan lainnya kami mengistilahkan pekerja kemanusiaan itu tidak mendapatkan gaji. Nah, ini yang menjadi semangat kami, semangat dari penolong kesengsaraan umat, yang pada awal kegiatan kami mengenal dunia kerelawanan di Tsunami Aceh tahun 2006, Januari 2006, karena memang kami terlibat di awal program kegiatan pendampingan pengungsi itu Januari 2006, yang Desember 2005 tanggal 27 sampai Januari itu kan misinya hanya penyelamatan dan evakuasi mayat. Tapi setelah Januari itulah semuanya penempatannya di pengungsian. Nah, disitulah bahwa kita sadar apa yang harus kita lakukan setelah proses Aceh selama 2 tahun di gempa Jogja tahun 2006 kalau tidak salah. Nah, disitulah mulai Muhammadiyah sadar, atau MDMC pada saat itu belum menjadi lembaga, masih di bawah majelis MKKM waktu itu, mulai sadar bahwa ternyata relawan itu tidak hanya sekedar relawan. Relawan itu tidak hanya berangkat dari motivasi diri dan semangatnya saja, namun relawan itu juga harus mempunyai kapasitas yang kalau diajak dulu berangkat hanya menolong atau mengevakuasi mayat, setelah itu menjadi dapur umum, setelah itu mendampingi pengungsi, setelah di pendampingan pengungsi dia harus mengurusi anak-anak dan perempuan, di luar itu dia mendampingi petugas kesehatan. Nah, setelah proses gempa itu semuanya menjadi dirubah. Relawan itu sekarang harus spesifik. Kalau mau nyasar, kamu harus belajar SAR sebenar-benarnya bisa.
dan tugasmu hanya sah di 10 hari pertama. Kalau tugasmu ingin menjadi pendamping pengungsi atau bertugas sebagai petugas psikososial, maka kamu harus belajar seperti itu. Dan ketika kamu ingin menjadi seorang komandan tanggap darurat, maka kamu harus belajar tentang manajemen. Jadi sekarang sudah mulai dipilah. Jadi ketika kami membutuhkan kebutuhan relawan, itu sekarang sudah tidak asal saya mau sekian ratus orang untuk bisa datang, tapi kita sudah mulai klasifikasikan. Dan yang menjadi pionir tentunya di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah sekarang kan sudah mulai diklasifikasikan. Ada SAR-nya, ada psikososialnya, ada medisnya. Nah ini yang akan kita kembangkan. Pada periode 2015-2020 inilah penguatan kapasitas kelembagaan dan personil. Kalau di 2010 sampai 2015 itu saya ditunjuk menjadi tim advance atau tim kaji cepat untuk berangkat pertama menuju ke lokasi bencana untuk membaca cepat dan menganalisa kejadian. Terus di situ kami rekomendasikan saya butuh tim medis, saya butuh relawan yang mempunyai kemampuan pendampingan. Di tahun 2010 yang punya kapasitas ya hanya medis, di luar itu tidak ada. Kami hanya ngambil dari mahasiswa UMS berapa, UMR berapa, hanya sekedar kader IMM diambil berapa. Tapi sekarang sudah mulai ada perubahan-perubahan. Nah ini di 2015-2020 inilah mulai kita klasifikasikan jenis-jenis relawan dan kebutuhan-kebutuhan. Nah kekuatan MBMC ini di sini. Apa yang ada di foto di gempa Aceh Tengah ini memberikan bantuan. Sebenarnya dana yang kita berikan itu melalui perjalanan AIS yang diberikan langsung oleh Prof. Safik. Kita bekerja pada pendampingan anak-anak dan perempuan, pembangunan infrastruktur ibadah, pembangunan masjid. Itu ada di 8 kecamatan, ada 12 masjid. Kita pendampingan di 2 desa. Jadi 2 desa itu yang mengaku Muhammadiyah, walaupun itu bukan desa Muhammadiyah. Jadi ada beberapa hal cerita yang unik memang ketika kami mendampingi di beberapa wilayah yang non Muslim ataupun yang non Muhammadiyah, kadang juga menjadi sebuah pertanyaan. Ketika kami di Wasior, di Lokatenda, kami lebih banyak menolong non Muslim. Muslimnya hampir tidak ada. Di Lokatenda itu hampir Muslimnya tidak ada. Ya, itu erupsi gunung. Di Lokatenda waktu gunung meletus ada kejadian itu juga. Ketika kami di pusat sudah tahu kejadiannya, selang 3 hari saya dikirim sampai di Lokatenda itu sudah hari kelima di Momere. Ternyata orang Momere itu tidak tahu kalau ternyata ada gunung meletus di situ. Saya ketemu pimpinan daerah Muhammadiyah dan dia baru tahu ada gunung meletus setelah saya datang. Memang beda pulau itu, beda pulau. Perjalanan dari Pulau Flores menuju ke Pulau Palue, di mana gunung itu ada sekitar 3 jam pakai perahu boot kecil itu. Nah, ketika saya sampai di sana saya ditanya sama ketua PDM, Pak Rashid namanya. Loh, kok kesini kenapa? Motivasinya apa? Ini kan bukan orang Muslim, tanya. Saya menjawab, saya diperintahkan ke sini bukan untuk menolong Muslim ataupun non Muslim, tapi kami diperintahkan untuk menolong manusia. Dia langsung jabat tangan ke saya. Oh kalau begitu sepakat, besok pagi saya antar untuk masuk ke pulau itu. Memang masuk ke pulau itu tidak bisa sembarangan orang bisa, terutama yang Muslim. Jadi kami harus ketemu dengan pastoral dulu, pihak gereja. Dari pihak gereja itu merekomendasikan untuk masuk. Tapi dia tanya dulu, kamu Muhammadiyah punya apa? Saya punya dokter. Berapa dokternya? Berapa yang diminta? Saya kan. Bapak punya apa? Kalau begitu pas, kami punya obat. Kami punya rumah sakit, tapi tidak bisa digerakkan. Mereka punya rumah sakit Katolik, tapi nggak mau bekerja. Akhirnya kita 2 tim masuk, obatnya dari mereka, tempat tinggal dari mereka, semua pembiayaan makan dan segala sesuatunya dari mereka.
hanya menu makannya saja yang dari kami, karena menu makannya ternyata berbeda. Ya, menu makannya sangat berbeda. Dan di Pulau Palue itu hanya ada Nasrani sama ateis, Muslimnya nggak ada. Nasrani pun sama ateisnya lebih banyak ateisnya. Nah, mulai dari proses itulah mereka diungsikan, sebagian direlokasi ke daratan, istilah mereka daratan ke Pulau Flores. Di Pulau Flores inilah pimpinan daerah Muhammadiyah Sikap mengambil sikap mendampingi pengungsi. Jadi ketika didampingi pengungsi itu kejadian di tahun 2013, ketika kami undang di lapor kemarin, beliau sudah menyatakan bahwa di Paturia itu tempat pengungsinya, tempat relokasi itu sudah berdiri ranting Muhammadiyah, tapi yang Muslim ya hanya ketua rantingnya.